Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 11. Kali ini kelompok 11 akan membahas tentang perjanjian perdamaian. Yang pertama adalah perjanjian. Apa sih perjanjian itu? Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sah perjanjian bisa dilihat di pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama ada kesepakatan, kedua kecakapan, ketiga suatu hal tertentu, dan yang terakhir suatu sebab yang halal. Setelah mengetahui apa itu perjanjian, kita masuk ke pengertian perdamaian. Apa sih perdamaian itu? Sesuai dengan pasal 1851 KUH Perdata, pengertian perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Kesimpulannya, perjanjian perdamaian menurut Subekti adalah perjanjian yang merupakan perjanjian formal karena diadakan menurut formalitas tertentu, yaitu harus dibuat secara tertulis. Apabila perjanjian perdamaian tidak dibuat secara tertulis, maka perjanjian tersebut tidak sah dan karenanya tidak mengikat. Dalam suatu perdamaian, kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka demi untuk mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya perkara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perjanjian. Ruang lingkup perjanjian perdamaian terbatas pada bidang keperdataan saja, di mana tujuan perjanjian perdamaian adalah untuk mencegah timbulnya sengketa di bidang hukum perdata apabila masalah keperdataan terjadi karena kejahatan atau pelanggaran jalur perdamaian masih dapat ditempuh. Dalam pasal 1854 BW menjelaskan bahwa lingkup perjanjian perdamaian terbatas pada apa yang tercantum pada isi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, dan hak-hak tuntutan lainnya sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam perjanjian perdamaian tersebut. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembatalan perjanjian perdamaian. Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia, menurut KUH Perdata, terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasan itu dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Yang kedua, tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang berakibat perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan. Yang ketiga, terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat. Yang keempat, pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action Pauliana. Dan yang kelima, pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang. Melanjutkan kembali tentang perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan dengan alasan salah satu pihak merasa dirugikan, namun dapat dibatalkan apabila telah terjadi sesuatu yang keliru mengenai orang yang bersangkutan atau mengenai pokok perselisihan dan dalam segala hal bila telah dilakukan penipuan atau paksaan. Selain itu, perjanjian perdamaian yang dibuat karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal juga dapat dimintakan pembatalannya, kecuali apabila para pihak yang telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan yang tegas. Hal lain yang dapat membatalkan suatu perdamaian juga diatur dalam pasal 1863 KUH Perdata, yaitu adanya surat-surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemudian ditemukan, dengan syarat surat-surat tersebut telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak. Ini ada contoh kasus tentang apakah perjanjian perdamaian dapat dibatalkan karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Si A memenangkan kasus perbuatan melawan hukum di Mahkamah Agung melawan si B. Dengan amar putusannya itu menyatakan si B telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum si B membayar uang sebesar 600 juta rupiah.
Kemudian putusan tersebut belum dieksekusi dan setahun kemudian si B membuat perjanjian dengan si A, di mana isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung, melainkan hanya membebankan si B untuk membayar uang kepada si A sebesar 200 juta rupiah. Amar putusan Mahkamah Agung adalah legal standing bagi A dan menyatakan bahwa A memiliki hak atas pembayaran dari B sebesar 600 juta rupiah. Apabila ternyata A dan B di kemudian hari membuat perjanjian dengan nominal pembayaran B kepada A menjadi jauh lebih rendah dari amar putusan Mahkamah Agung, maka menurut kami kelompok 11, hal tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pertentangan terhadap putusan Mahkamah Agung. Selama perjanjian dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata, tanpa tekanan, dilakukan dengan sadar dan dengan itikat baik, maka perjanjian tersebut sah secara hukum sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, di mana isinya yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan seterusnya. Selain itu, apabila dilakukan penafsiran secara a contrario terhadap pasal 1862 KUH Perdata, maka dapat dinyatakan bahwa suatu perdamaian mengenai suatu sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap dan telah diketahui oleh para pihak adalah sah atau tidak batal. Itulah tadi materi tentang perjanjian perdamaian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.